Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebabkan kabut asap di beberapa daerah, sudah bergabung bersama kami PLT Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Pak Aam, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Aam. Pak Aam, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, apa yang menyebabkan kebakaran lahan dan hutan? Ya, untuk Sumatera dan Kalimantan, kita tahu memang di beberapa tempat, khususnya untuk daerah-daerah yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, ini hari tanpa hujannya sudah cukup panjang ya, khususnya yang Sumatera Selatan, di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir, Kalimantan Barat itu Ketapang, kemudian Kalimantan Tengah itu sekitar Palangkaraya, dan Kalimantan Selatan itu sekitar Banjarmasin. Dan karena kondisi yang cukup kering, ini berbeda ya Mas Kevin ya dengan daerah-daerah di Kalimantan dan Sumatera yang berada di utara Khatulistiwa, di sebelah atas garis Khatulistiwa, karena untuk daerah-daerah yang berada di sebelah utara Khatulistiwa, itu frekuensi hujannya masih ada dan masih cukup sering, sehingga untuk Kalimantan Barat bagian utara Khatulistiwa itu masih relatif terkendali. Dan sebelum dalam minggu terakhir ini, itu Riau dan Jambi sebenarnya relatif terkendali. Tetapi memang karena bukaan awan yang cukup signifikan di 1 minggu terakhir, khususnya di minggu kelima bulan September, ini mengakibatkan penambahan titik panas yang cukup signifikan di daerah Riau dan Jambi. Jadi memang kondisi ini didorong oleh kita masih ada pada fase dampak dari El Nino, sehingga kondisi gambut cukup kering. Khususnya itu dalam minggu kelima September ini. Ini yang kami memantau ada eskalasi dari baik itu titik panas, baik itu titik api maupun durasi atau cakupan daerah-daerah yang terbakar di 6 provinsi prioritas atensi kami Ya. Karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel. Mas Kevin. Ya, Pak Aam, apakah kebakaran hutan dan lahan ini juga disebabkan karena ada pembakaran lahan ilegal yang dilakukan oleh perseorangan ataupun korporasi, Pak Aam? Untuk data yang kita amati di lapangan, nanti memang untuk daerah-daerah kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan itu datanya ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi dari hasil kami melakukan patroli dengan menggunakan helikopter, cukup banyak juga kebakaran-kebakaran yang terjadi di lahan-lahan yang terlantar ya, sehingga akses untuk menuju lokasi tersebut pun oleh Satgas Darat yang menjadi ujung tombak kita sebenarnya dalam melakukan pengendalian awal itu cukup sulit. Sehingga antisipasinya memang kita menambah atau mempertebal unit-unit heli waterbombing di daerah-daerah prioritas. Tetapi kabar yang kami dapatkan dari lapangan, tadi malam itu sempat hujan di kawasan Muara Enim dan beberapa tempat terbakar di Sumatera Selatan. Meskipun kita tetap masih memantau eskalasi dari karhutla yang terjadi pagi ini. Baik, Pak Aam, bisakah kemudian kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap ini bisa diselesaikan tanpa mengharapkan turunnya hujan, Pak? Kalau tanpa mengharapkan turunnya hujan, hujan pun menjadi salah satu solusi dari pembahasan lahan dalam bentuk operasi hujan buatan ya. Jadi kalau konteksnya tanpa mengharapkan turunnya hujan, ini mungkin kita lihat dari perspektif yang berbeda. Tetapi tentu saja seperti tadi saya sampaikan, untuk daerah-daerah yang sebenarnya daerah rawan karhutla tapi berada di sebelah utara garis ekuator, itu secara umum
eh, kebakaran hutan dan lahannya lebih terkendali karena frekuensi kejadian atau turunnya hujan itu masih cukup sering. Kecuali sekali lagi yang dalam minggu kelima September ini, minggu kemarin, minggu terakhir September itu memang bukaan awannya cukup signifikan sehingga Jambi, Riau, Kalimantan Barat terekspos dengan penambahan hotspot yang cukup signifikan. Nah, yang dilakukan BNPB untuk khususnya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di dua provinsi sebenarnya yang paling dominan saat ini, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Kita akan mengoptimalkan operasi teknologi modifikasi cuaca. Kami berkoordinasi dengan BMKG dan menyebutkan ada potensi awan konvektif yang bisa kita semai menjadi hujan pada periode minggu pertama bulan Oktober ini, sehingga kami sudah menggeser unit-unit teknologi, unit pesawat teknologi modifikasi cuaca di 4 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Sumatera Selatan, Mas Kevin. Baik, Pak Am, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Am. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.